Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fil hadits ats-tsani, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustad, ustadah, para ajengan, para kesepuhan, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Mekar Mulia, Bapak Kuhu beserta jajaranana, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua Majelis Ta'lim. Insyaallah sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika tidak disebutkan nama dan gelarnya. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir para santri PDPM yang meskipun sudah selesai, alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan masyarakat Mekar Mulia. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang mulia. Ketua MUI Pak Kesra hapunten bilih teu kasebat, insyaallah kaleresan Pak Kesra rerencangan simkuring. Ya alhamdulillah. Puji anu jadi mimiti ngaji urang sakeun ka Allah Rabbi, puji anu jadi bebuka carita urang sakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur urang sakeun ka Allah Rabbun Ghafur, berkat mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung pamprok jonghok dina raraga silaturahim tolabul ilmi sareng dina raraga syukuran ka Allah hari ulang tahun desa Mekar Mulia anu kapat 40 hiji laras 40 hiji ya, berarti upami dina usia yang matang Rasulullah diangkat menjadi
Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Ya, berarti desa Mekar Mulia insya Allah matang secara pemikiran, matang secara ekonomi, ya, dan semuanya insya Allah bapak ibunya diberikan rizki yang barokah, rizki yang berlimpah, putra putri nanus soleh soleha, keluarga sakinah mawadah warahmah, dan semua insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang diberikan kelancaran kemudahan untuk membayarnya. Amin. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah, yang duda yang janda mudah-mudahan cepat nikah lagi, yang pengen nikah deui amin teh Bu. Amin. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini saya pribadi bersyukur kepada Allah bisa bertemu bersilaturahim dengan masyarakat Mekar Mulia. Dulu pernah ke sini ya sebelum Covid, dan di malam ini momentumnya beda dalam rangka syukuran desa dan syukuran masyarakatnya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya melihat ini adalah wajah-wajah ahli surga insyaallah, wajah-wajah yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah disebutkan nama Rian Nugraha MZ Balagadona, MZ Miara Zenggot Balagadona Gadona Bala. Disangka orang Palestina padahal orang Sunda. Ya, insya Allah kasepuhan Pak Kubu, saya pribadi asli dari Garut, di Kuningan, guru di Aliyah yang dari tahun 2007 sampai sekarang. Kalau istri dari Ciamis Raja Desa, alumni Husnul Khotimah angkatan 6. Jadi istri baru satu Pak Kubu, ya cukup satu, di Ciamis satu, di Kuningan satu, di Bandung satu, di Saudi satu, ya cukup satulah Pak Kubu, Pak Kiai insya Allah. Anak baru 6, cita-cita pengen punya 15. Jadi enak nuju keur ngeureuh niker, lamun saur petaniman nuju keur macul. Ya, mudah-mudahan punya anak 15. Karena guru saya di Garut punya anaknya 19 dari satu bibit. Waktu di Mesir dosen saya punya anak 16. Dan rata-rata hafal Quran 30 juz. Resepnya apa? Resepnya ketika hamil sering baca Quran meskipun ibu bapaknya tidak hafal Quran. Jadi upami bapak ibu hoyong putra putrina murang kalihna jago dangdutan, kudu sering ngupingkeun Roma Irama. Insyaallah engke lahirna bakal jago dangdutan. Ya. Jadi penelitian membuktikan ketika ibu bapaknya sering mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, maka insya Allah anaknya akan hafal Quran. Ketika ibu bapaknya sering mendengarkan lantunan sholawat, insya Allah anak akan jago sholawat. Ya, beda dengan di luar negeri, di Eropa, ketika ibu hamil maka sering diperdengarkan apa? Musik. Ya. Kalau kita di Islam diperdengarkan lantunan Al-Quranul Karim. Itu panginten ta'aruf perkenalan bilih papendak di mana baik.
yang beli pamprok jonghok di sawah ulah disangka siluman atau napi bangsa jin. Insyaallah simkuring asli orang Sunda. Hapunten suwantana nuju keur serak-serak basah, maklum laki-laki panggilan sih. Jadi banyak panggilan Pak Kuwu. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan mimba bitadzkirah dalam rangka kita saling mengingatkan silih geuingan silih embutan silih simbehan da kumargi urang hirup di dunia ngan sakedap. Kita hidup di dunia hanya sementara. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Cuk yang 70 kesepuhan ada ayatnya. Rasulullah usia berapa? 63. Upami bapak ibu ayana 62, upami ninggal karena usia Rasul berarti sabaraha tahun deui? Satahun deui. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang melebihi 70 itu sedikit. Ketika Allah memberikan usia 70 lebih, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperbaiki diri. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Insyaallah. Mari kita bersolawat dulu, mudah-mudahan dengan solawat Allah menurunkan rahmat pada kita semuanya, pada masyarakat Mekar Mulia insyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika, ya Nabi alaika, ya Habib salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Syafaat dari baginda Rasul. Nanti dipanggil, hei masyarakat dari Mekar Mulia, sini mendekat kepadaku, kata Rasul. Mau ibu seperti itu dipanggil sama Rasul? Hoyong dipanggil sama Rasul? Ibu hoyong dipanggil kuno brewokan? Alim. Jamaah rahimakumullah, judul yang akan kita bahas baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana menjadikan desa Mekar Mulia menjadi desa yang baik, yang penuh dengan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Bagaimana supaya kita masyarakat Mekar Mulia menjadi ahli surga. Ya intinya kadinya. Maka kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 147. Bagaimana kita membangun desa yang baik, desa yang diridhoi oleh Allah, desa yang dirahmati oleh Allah, desa yang seluruh masyarakatnya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam surah An-Nisa, Allah nguningakeun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan siksanya, Allah mau nurunkan ke orang adab manakala kita semuanya satu bersyukur kepada Allah. Allah tidak akan menurunkan adabnya kepada kita manakala apa? Bersyukur kepada Allah. Kita lihat di dalam surah Luqman, syukur itu ada dua kalau di dalam surah Luqman.
Kalau di dalam hadis ditambah lagi ada 3 atau ada 4. Syukur kepada Allah, kita jaga sholat yang 5 waktu. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa anda sampai seperti ini, kaki anda bengkak-bengkak, sampean anjeun barulah. Karena apa? Karena Rasul banyak berdiri di dalam sujud kepada Allah, banyak berdiri untuk melakukan sholat tahajud. Karena Rasul banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita menyadari kekayaan dari Allah, semuanya dari Allah, fasholli, maka jaga sholat. Itu kata Allah. Mari kita jaga sholat. Karena ciri negara yang baik, negara yang diridhai oleh Allah, desa yang diridhai oleh Allah, manakala masyarakatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Jadi kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah. Ya Rasul, amal yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? As-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin pertama. Syukur kita kepada Allah, mari kita jaga salat yang 5 waktu. Salat subuh berapa rakaat, Dek? 2. Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, semuanya 17 rakaat. 17 rakaat. Kalau kita senantiasa sujud kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana di dalam adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena orang yang sujud kepada Allah, insya Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunnah yang rawatib, goir, yang muakkad, mohon maaf. Berapa yang muakkad? 12 rakaat di hadis riwayat Imam Muslim. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat sunnah subuhnya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, masya Allah. Barang siapa yang menjaga sholat fardu 5 waktu, maka insya Allah akan masuk ke dalam pintu surga Firdaus. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam pintu, khususnya ke surga Firdaus. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Siapa yang mau poligami di sini? Cung, Bapak Ibu. Pak, pengen poligami Pak? Upami teu acan kacumponan di dunia, nanti di surga. Berapa kata Nabi orang yang masuk surga khusus bapak-bapak? Di dalam hadis minimal 2, maksimal 72 atau 100 Pak. Masya Allah. Apalagi Pak Kubu, insya Allah dapat 100 Pak Kubu. Kuatnya Pak Kubu insya Allah. Kuatlah Pak Kubu. Insya Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah memberikan mi'atu quwwatin fil akli, mi'atu quwwatin fis syarab, mi'atu quwwatin fil jima. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Riyadhus Shalihin babul jannah wa na'imuha, tentang surga dan berbagai kenikmatannya. Orang yang akan masuk surga khusus bapak-bapak dikasih 100 kekuatan dalam makan, 100 kekuatan dalam minum, dan 100 kekuatan dalam hubungan intim. Masya Allah. Jadi terkedah nganggo obatku moal loyo Pak Kubu insya Allah Pak Kiai. Jadi tuur teh moal norok tok insya Allah. Ya, karena Allah langsung memberikan kekuatan. Upami Bapak Ibu di dunia emamna 2 piring 3 piring, engke di surga mah 2 ton 3 ton. Ketika Bapak Ibu makannya hanya 3 piring,
nanti di surga 3 ton 4 ton kuat. Karena setiap orang yang masuk surga tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Berapa? 60 meter. Masya Allah. Itu kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan masyarakat Mekar mulia sadena lebet kana surga. Nuka dua, ya, tadi bersyukur kepada Allah dengan menjaga sholat. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Karena ciri kampung, desa yang baik, desa yang dicintai Allah, desa yang diridhai Allah, apalagi semuanya anak-anak para pemuda-pemudinya baik kepada kedua orang tuanya. Manakala anak-anaknya para pemuda-pemudinya memuliakan orang tuanya, itu ciri kampung, desa yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Muliakan orang tua. Ada orang yang rajin salat tapi durhaka sama orang tua, maka salatnya ditolak. Salat dijaga, memuliakan orang tua, insya Allah akan diturunkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dan nanti di surga ada khusus pintu, namanya pintu babirul walidain, pintu khusus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imam Syafi'i ketika usia 7 tahun hafal Quran 30 juz, ketika usia 12 tahun hafal sekitar ratusan ribu hadis, di dalam riwayat hampir 300 ribu hadis. Karena apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika kita berbuat baik sama orang tua, dijamin hidupnya akan barokah, dijamin dalam urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan yang sangat mulia setelah sujud kepada Allah kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ibadah sama Allah, berbuat baik sama orang tua. Jangan sampai kita salah kaprah. Kita ziarah kemana-mana, mohon maaf. Tapi orang tua melarat, dibiarkan. Padahal berbuat baik sama orang tua hukumnya adalah wajib. Sedangkan ziarah hukumnya sunnah. Jangan sampai kita jutaan kepada yang lain, tapi orang tua dibiarkan, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Bahkan kata Roma Irama, ya keramat yang paling ampuh siapa? Orang tua, Masya Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang seorang yang terkurung di gua, 3 orang yang terkurung di gua, di antaranya ada namanya Uwais Al-Qarni. Doanya senantiasa dikabulkan. Resepnya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu saja. Ya, banyak kisah-kisah di pesantren sukses berhasil, padahal secara dalam kesehariannya biasa, tapi di akhirnya barokah ilmunya. Karena apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita baca para ulama terdahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan para kiai, para ulama terdahulu, mereka sukses karena di balik itu mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Saya doakan mudah-mudahan putra-putri ibu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Kelak berhasil, nanti ingat sama ibunya. Anak pertama jadi dosen, anak kedua jadi bupati, anak ketiga jadi menteri. Amin. Pas lebaran yang pertama bawa duit 100 juta, yang kedua bawa duit 1 M, yang ketiga bawa duit 2 M. Mama, ini untuk mama. Masya Allah. Kalau punya anak seperti itu, soleh, bager, subhanallah. Ini bapak, untuk bapak 200 juta kanggo kawin deui. Subhanallah. Ya subhanallah, luar biasa. Paling ibu yang cemberut. Ya, cung nu hayang kawin deui. Cung. Iya masih gana manu nyarios nu hayang kawin deui. Ya.
Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan nubrewokan kengeng istri opat minimalnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sadena sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, syukur kepada kedua orang. Yang ketiga, syukur kepada manusia sekecil apapun. Ya. Suami kepada istri, istri kepada suami. Karena istri kaum Hawa kebanyakan masuk neraka kata Nabi karena kurang bersyukur kepada suami. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari diperlihatkan uritun nar, aku diperlihatkan neraka, fa inna aktsaru ahliha, dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena apa? Meninggalkan sholat? Bukan. Apakah dia kufur kepada Allah? Bukan. Tapi kata Rasul apa? Yakfurnal ashir. Karena selama hidupnya tidak bersyukur kepada suaminya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini baik-baik. Ya, suka bersyukur. Dikasih duit per hari 1 juta oleh Bapak, alhamdulillah. Dikasih duit per bulan 100 juta, alhamdulillah. Jadi malamnya itu papa mau nyusuk dulu atau mau dipijit dulu gitu. Subhanallah. Kalau istri sepertos gitu, insya Allah akan dirindukan dengan 8 pintu surga. Ibu hoyong lebat karena 8 pintu surga. Kok anak-anak sih? Ibu hoyong Bu, mudah-mudahan. Syaratnya apa? Berterima kasih kepada suami, taat kepada suami. Suka mijitin suami Bu enggak? Jujur ya. Ibu yang suka mijitin suami insya Allah itu akan berjatuhan dosa. Ibu anu sok nyium kening suami bagaikan mencium hajar aswan, berjatuhan dosa Bu. Dongkap di sawah celepot Ibu. Ya, insya Allah berjatuhan dosa Bu, dijamin. Ya, itulah keutamaan. Keutamaan apa? Orang yang sudah menikah. Bapak nyari nafkah untuk ibu, untuk anak, keluar keringat, insya Allah itu akan menghapus dosa. Ya, insya Allah. Jadi bersyukur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi syukur, yang kedua adalah beriman kepada Allah. Masyarakat yang beriman kepada Allah, masyarakat yang mentauhidkan kepada Allah, insya Allah masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang dirahmatilah Allah. Masyarakatnya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penduduk Madinah yang dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi, karena seluruh penduduk Madinah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sahabat Nabi yaitu kaum Ansar. Maka jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, 2 poin ini harus ada di dalam diri kita. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, suami istri harus bersyukur,
dan kita pun harus bersyukur kepada yang lainnya. Tambah lagi menguatkan keimanan kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Mari kita jaga sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah, dan berbuat baik sama orang tua, nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk yang lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah. Dan kita tidak lupa untuk doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, hampir 11.500 meninggal dan anak-anak 4.500. Tambah lagi yang luka-luka hampir sekitar 30.000. Rumah-rumah hancur. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Panginten sakitu bae dayeuna tos tabuh 10 kirang. Da upami lami-lami teuing hawatos Bapak Ibu tos ngicepan ya nu brewokan iraha na beresna yang geus tunu komo deui anu nembe nikah mah aduh masyaallah. Hapunten sakali di ka para kiai, para ulama ieu maneda ditawakuf sadayana neda dihapunten. Da kumargi ieu mah dina raraga silaturahim sareng silih geuingan silih embutan. Hayu urang kuatkeun hubungan urang sareng Allah, hayu urang kuatkeun hubungan sareng manusia, wabil khusus sareng ibu rama urang. Upami masih aya keneh mumpang-mumpeng masih sehat, urang muliakeun orang tua. Upami tos dibungkus mah kantun nangis, belum tentu kita diampuni oleh Allah. Ya, Bapak Ibu sing sarehat, sing seueur rizkina insyaallah, putra putrina sing soleh-soleha insyaallah, anu nuju sakola sing berhasil, nu nuju kuliah sing berhasil. Mudah-mudahan nu jadi bupati di Desa Mekar Mulia, nu jadi presiden di Desa Mekar Mulia insyaallah. Ulah hilap kanu brewokannya insyaallah urang silih doakeun. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.